Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan sharing tentang bagaimana teknik presentasi yang baik agar ketika menyampaikan presentasi, baik itu untuk proposal, sidang tugas akhir, dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Pertama kita harus tahu dulu nih, presentasi itu sebenarnya apa sih? Presentasi itu alat komunikasi yang dapat kita gunakan sebagai media penyampaian peragaan kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya, umumnya disampaikan di hadapan audiens. Misal ketika Ibu menyampaikan rekan-rekan ketika seminar proposal, berarti audiensnya adalah dosen-dosen penguji. Ketika rekan-rekan semua menjadi seorang MC gitu, pembawa acara berarti audiensnya adalah peserta seminar, misalnya pembawa acara seminar atau membawa acara ulang tahun adik gitu, berarti audiensnya adalah para tamu undangan. Oke, presentasi terlihat tuh sederhana, terlihat sepele, terlihat remeh gitu ya. Namun semuanya presentasi itu adalah ujung tombak dalam usaha kita. Misalnya dalam satu acara, MC itu adalah ujung tombaknya acara. Acara bisa terlihat bagus jika MC penyampaiannya, pembawaannya bagus gitu. Misalnya lagi ketika kita seminar sidang tugas akhir, laporan kita itu bagus, terkemas bagus jika penyampaian kita ketika presentasi itu bagus. Bagaimana caranya untuk presentasi itu yang bagus adalah dengan kita terus-terusan persiapan, latihan, latihan, persiapan, latihan. Kalau rekan-rekan tahu yang namanya Felix Yeo, lancar banget kalau ketika dia berbicara depan orang ya. Namun ada satu video yang tersebar, ya Felix Yeo itu menyampaikan, jika kalian melihat saya lancar berbicara, ini nih nggak hanya semata-mata instan. Saya melakukannya berulang kali, puluhan kali, saya ulang-ulang terus hingga saya lancar dalam membawakan suatu materi. Begitu juga dengan Najwa Shihab. Najwa Shihab yang ada di benak kita ya, Najwa Shihab ini MC bagus dia ketika menyampaikan. Rapi, elegan, semuanya ya tergambar ya ketika Najwa Shihab membawakan sebuah acara. Apakah itu bisa instan? Tidak. Najwa Shihab pernah menyampaikan kalau ini adalah berkat latihan-latihan yang dia lakukan sedari dulu, sedari dia gadis. Oke, berarti intinya ketika kita mau presentasi kita bagus, efektif, efisien, kita harus melakukan persiapan, latihan, latihan, dan latihan. Ada 5 teknik presentasi. Yang pertama adalah penyampaiannya dari apa yang mau kita sampaikan, ini singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, jaga tempo bicara kita. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Perhatikan intonasi kita. Gunakan clue card hanya jika diperlukan. Jangan fokus pandangan hanya satu titik saja. Singkat, padat, dan jelas itu seperti apa? Singkat, padat, dan jelas itu cara membantunya agar kita bisa menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas adalah kita membuat skrip presentasi yang akan kita bawakan untuk mempersingkat waktu. Contoh skrip, misalnya kalau contoh skrip ya, contoh skrip ketika kita menjadi MC acara seminar nasional misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Itu adalah contoh skripnya, skrip pembuka ketika bawa acara seminar. Jika kita membawa, ketika kita presentasi seminar proposal misalnya gitu ya, kita contoh skrip pembukanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan presentasi mengenai bagaimana pengolahan limbah cetak dan berbahaya yang diterapkan di Politeknik Negeri Jakarta. Saya akan mulai presentasinya. Atau kita juga bisa bikin skripnya seperti ini, skrip pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji 1. Selamat pagi dosen penguji 2. Kita sebutin namanya. Terus kita bilang, hari ini saya akan presentasi mengenai proposal penelitiannya saya yang berjudul tentang bagaimana pengolahan limbah cetak dan berbahaya di kampus Politeknik Negeri Jakarta. Saya akan memulai presentasinya. Seperti itu.
Yang kedua, jaga tempo bicara. Jangan terlalu cepat nih. Misalnya kita ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Kira-kira orang yang menjadi audiensnya apa? Ikutan kesel ya, ritme jantungnya pun ikutan, gila nih orang cepet banget ngomongnya. Tapi kita juga jangan terlalu lambat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya akan, jangan juga seperti itu, yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Kita jaga tempo bicara kita. Yang ketiga yaitu adalah perhatikan intonasi. Intonasi itu apa? Naik turunnya nada suara kita. Oke. Intonasi ini penting karena untuk mempengaruhi audiens agar lebih engaging dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita yang terlalu mau orasi nih, kalau kita orasi, kira-kira intonasinya kita kayak gimana? Kalau kita presentasinya orasi depan para pejabat kampus misalnya, kita orasinya kayak gimana? Assalamualaikum Bapak Ibu semua, pasti nadanya intonasinya tinggi ya. Tapi kalau kita sedang presentasi ketika di depan mahasiswa semua, rekan-rekan mahasiswa, berarti kita intonasinya bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau ke Bapak Ibu dosen lebih halus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terus selamat pagi Ibu Emi, selamat pagi Ibu Endang, misalnya seperti itu. Intonasi mempengaruhi ya. Jadi kita latihan. Caranya kayak gimana Bu? Biar kita bisa intonasinya enak nih gitu ya. Enak nih, kita bisa tahu kapan kita naikin nada kita, kapan kita turunin, kapan kita gedein, kapan kita kecilin, itu kita tahu. Bagaimana caranya? Latihannya kalau ibu itu latihannya pakai recording yang ada di handphone. Jadi misalnya ibu ngomong nih waktu zaman dulu ya, ibu ngomong, ibu rekam, ibu dengerin lagi. Wah, nggak enak nih kalau ketika MC suara intonasinya seperti ini. Oh, harus dibuletin lagi nih. Nadanya harus segini nih gitu. Misalnya kita latihannya adalah dengan merecord suara sendiri, mendengarkan sendiri, ulangin lagi, record lagi seperti itu. Clue card. Yang keempat adalah clue card. Clue card ini kalau misalnya rekan-rekan lihat kalau misalnya kita MC ya, MC itu biasanya ada mereka bawa kertas. Lihat deh, perhatiin deh Irfan Hakim gitu ya. Pokoknya MC deh, semua MC itu mesti ada bawahnya key card. Key card itu isinya apa sebenarnya? Key card itu isinya key card atau clue card hampir sama, isinya adalah kata-kata kunci, misalnya rundown acara atau misalnya kalau kita presentasi sidang tugas akhir misalnya, habis ini mau menyampaikan apa? Pendahuluan. Gitu. Setelah pendahuluan mau menyampaikan apa? Metode penelitian misalnya gitu. Setelah metode penelitian kita mau menyampaikan apa lagi nih? Pembahasan. Setelah pembahasan kesimpulan. Setelah kesimpulan penutupan. Nah, kita harus menyampaikan itu kalau kita kadang-kadang tuh ada di kondisi yang unpredictable moment. Jadi kondisi di mana kita nggak bisa memprediksi momen itu gitu, nggak kebayang gitu, tiba-tiba kita ngeblank, bingung, gelagapan gitu, mau ngomong apa lagi. Nah, clue card ini nih membantu kita buat, oh iya, habis ini saya mau ngomong ini lagi, habis ini mau ngomongin lagi gitu. Selanjutnya, jangan fokus hanya pada satu titik. Jangan fokus hanya pada satu audiens aja. Ada 40 audiens, kita hanya fokus sama satu aja. Misal kita fokus sama, kalau ibu fokusnya sama satu mahasiswa aja, Ani. Gimana Ani kabarnya? Terus ibu ngeliatin Ani aja. Kira-kira itu bakal bikin apa? Bakal bikin audiens yang lain, apaan sih, kan saya juga audiensnya ya. Seharusnya kan dia juga ngelihat saya ya. Kan saya ngedengerin dia gitu. Jadi kita fokuskan ke semua pandangan. Sebenarnya ada tipsnya satu lagi, yaitu mengajak audiens ini untuk ikut dalam presentasi kita. Misalnya kita kayak ada umpan balik gitu, gimana kabarnya kamu gitu, atau ada pertanyaan nggak gitu. Cuman kalau ketika kita presentasi proposal itu kita tidak bisa memakai kondisi tips presentasi yang tadi saya bilang mengajak audiens umpan balik. Kita hanya bisa untuk kelima tips ini. Oke, semoga
tips-tips ini bisa bermanfaat buat anak-anak